keamanan umum sebanyak 10 kasus. Sedangkan terkait dengan data lalu lintas, jumlah kecelakaan yang terjadi 295 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia 28 orang, korban luka berat 29 orang, dan korban luka ringan 266 orang. Adapun kerugian material sebanyak 567.550.000. Yang kedua yaitu terkait dengan sidang KKEP. Hasil sidang KKEP AKBP JRS, sidang KKEP terduga pelanggar AKBP JRS telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sejak pukul 18.45 WIB sampai dengan pukul 06.15 WIB, kurang lebih 12 jam 30 menit, di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Perangkat KKIP 1, Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing, SIK MSI, Wa Irwasum Polri selaku Ketua Komisi KKIP. Dua, Brigjen Pol Agus Wijayanto SH, SIK MH, Karo Waprov Div Propam Polri selaku Wakil Ketua Komisi KKIP. 3, Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK selaku anggota komisi, Kombes Pol Sakyus Ginting SIK selaku anggota komisi, dan Kombes Pol Pitra Andrias Ratulangi selaku anggota komisi. Sedangkan pelaksana sidang KKIP yang pertama adalah Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK selaku Ketua Komisi Sidang KKIP. Kedua, Kombes Pol Sakyus Ginting SIK selaku anggota. Dan ketiga, Kombes Pol Pitra Andrias Ratulangi SIK MM selaku anggota. Saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu sebanyak 13 orang. Kemudian pasal yang dilanggar, Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Yunto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 6 ayat 1 huruf D, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf F, dan atau pasal 11 ayat 1 huruf A, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Putusan hasil sidang Komisi Kode Etik AKBP JRS yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif. A. Penempatan dalam tempat khusus selama 29 hari dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di Rutan Korbrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. Dan B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Selanjutnya untuk agenda sidang hari ini, yaitu sidang KKEP dengan terduga pelanggar Barada S akan dilaksanakan pada hari ini, Senin 12 September 2022, pada pukul 13.00 WIB di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Perangkat Komisi Kode Etik Polri yang pertama, Brigjen Pol Agus Wijayanto SH, SIK MH, Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK, Kombes Pol Sakyus Ginting SIK, Kombes Pol Pitra Andrias Ratulangi SIK MM, dan Kombes Pol Armaini SIK.
Sedangkan untuk pelaksana sidang KKEP, yang pertama adalah Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK, 2 Kombes Pol Sakeus Ginting SIK, dan Kombes Pol Pitra Andreas Ratulangi SIK MM. Saksi-saksi dalam persidangan pada siang hari ini ada 3 orang, yaitu Ibda DD, Brigadir FF, dan Bribtu FD. Sedangkan wujud perbuatan yaitu ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Kedua orang tersebut tidak tersangkut dengan obstruction of justice. Selanjutnya update terkait kasus ACT, yaitu pada saat ini penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri sedang melengkapi petunjuk dari JPU terhadap berkas perkara P19 Yayasan ACT. Selanjutnya update terkait dengan PT Asli Rancangan Indonesia. Pada hari Kamis 8 September 2022, istri dari tersangka RAS telah memenuhi panggilan penyidik. Saudara, seorang siswi sekolah dasar di Medan, Sumatera Utara diduga jadi korban kekerasan seksual oleh kepala sekolah, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolahnya. Kasus ini disorot setelah diangkat pengacara Hotman Paris Hutapea. Informasi ini akan hadir sesaat lagi bersama rekan saya Harjuno Pramudito. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama, ternyata ya lem